Selamat malam adik-adik di rumah. Kali ini kita bertemu di mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD. Untuk pertemuan kali ini, kita mulai mengenal tentang skenario pembelajaran dan pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD. Saya mengharapkan kalian untuk benar-benar mengikuti penjelasan dari saya. Oke, kita mulai dengan skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran beda dengan rancangan pembelajaran. Skenario pembelajaran itu lebih sederhana dari rancangan pembelajaran seperti RPP. Nah, skenario pembelajaran hanya terdiri dari kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Jadi, skenario pembelajaran ini biasa kita gunakan pada tahap-tahap latihan. Nah, kita lihat nanti seperti apa modelnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, kegiatan awal itu adik-adik, kegiatan awal merupakan rangkaian kegiatan pada awal pembelajaran. Nah, semua kegiatan di awal pembelajaran sebelum kita menjelaskan materi utama itu disebut kegiatan awal pembelajaran atau kegiatan awal. Di sini, di kegiatan awal ini terdapat dua hal penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama itu adalah apersepsi dan yang kedua itu penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, apersepsi itu apa? Apersepsi itu merupakan penghayatan yang dilakukan guru atau upaya-upaya yang dilakukan guru untuk mempersiapkan anak-anak menerima ide-ide baru pada saat pembelajaran yang akan datang. Jadi, fungsi apersepsi di sini adalah untuk memperkenalkan materi yang akan dipelajari kepada siswa. Jadi, apersepsi itu harus sesuai dengan materi yang akan dibahas. Jadi, di sini kegiatan apersepsi itu sangat penting dan tidak boleh dilewati oleh seorang guru. Kemudian, contoh dari kegiatan apersepsi itu antara lain melalui kegiatan senam, kemudian ada juga guru tertentu yang kreatif membuat teka-teki atau pantun atau bernyanyi, bisa juga melalui kuis atau tebak kata atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menyenangkan siswa tetapi juga berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Seperti yang saya katakan tadi adalah kita melakukan kegiatan apersepsi itu dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan, begitu. Jadi di sini selain memotivasi juga menyemangati, membuat mereka senang dan membuat mereka tertarik mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Seperti itu. Jadi di sini kegiatan apersepsi itu dibuat lebih kreatif dan tentunya menyenangkan siswa. Tetapi tidak boleh jauh dari materi, harus sesuai dengan atau harus relevan dengan materi. Misalkan kita mau mengajar materi tentang alat transportasi, maka di kegiatan apersepsinya kita bisa mengajak siswa bersama-sama menyanyikan lagu, misalkan nyanyi lagu Naik-naik Kereta Api, seperti itu. Oke, semoga paham ya sampai di sini. Kemudian berikutnya, hal utama atau hal penting lain yang ada di kegiatan awal pembelajaran itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adik-adik perilaku atau hasil yang diharapkan terjadi atau hasil yang guru harapkan dari siswa untuk siswa miliki serta setelah pembelajaran selesai. Jadi, tujuan pembelajaran itu apa yang diharapkan oleh guru ketika siswa selesai menerima pelajaran hari itu. Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan oleh guru setelah guru menjelaskan materi itu kepada siswa? Jadi tujuan pembelajaran memiliki 4 unsur. Ada
unsur audience, behavior, condition, dan degree. Atau biasa disebut dengan ABCD. Di sini audience adalah hal yang menjadi sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran kita di sini tidak lain itu adalah siswa. Kemudian behavior itu adalah kata kerja yang menggambarkan kemampuan yang dimiliki siswa nantinya. Nah, kata kerja itu misalnya menjelaskan, menyebutkan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Kemudian, condition adalah pernyataan yang menunjukkan kondisi saat siswa menunjukkan kemampuan yang dinilai. Contohnya, misalkan kita minta siswa untuk menjelaskan sesuatu. Nah, menjelaskan ini secara apa? Misalkan secara mandiri, secara berkelompok, atau melalui kegiatan berdiskusi, atau melalui kegiatan deklamasikan, dan sebagainya. Dan degree adalah pernyataan yang menunjukkan standar atau kriteria dari behavior yang akan dinilai. Contohnya dengan jelas, dengan benar, dan dengan baik. Kita lihat berikut ini ada contoh tujuan pembelajaran yang terdiri dari unsur A, B, C, dan D. Di sini contohnya siswa dapat menjelaskan pengertian budaya secara individu dengan benar. Jadi di sini siswa itu adalah audiensnya. Kemudian behaviornya di sini menjelaskan. Ingat sudah dijelaskan tadi bahwa behavior itu harus merupakan kata kerja. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengertian budaya secara individu. Secara individu ada kondisi yang dituntut begitu. Lalu dengan benar kita tuntut siswa untuk melakukan C, A, B, C. Kita menuntut siswa untuk melakukan B dengan C ini dengan benar. Itu nanti kita lihat contoh lainnya pada skenario pembelajaran yang saya akan jelaskan nantinya. Kemudian kegiatan inti itu tadi kegiatan awal ya. Jadi di kegiatan awal tadi ada persepsi dan juga ada tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk di kegiatan inti. Kegiatan inti pembelajaran terdiri dari berbagai hal yang dilakukan guru demi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini adik-adik di rumah, di kegiatan inti adalah semua proses, semua hal yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kegiatan inti harus berpatokan pada tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar atau materi utama pembelajaran. Nanti kita lihat juga contohnya seperti apa. Lalu berikutnya kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup adalah akhir dari proses pembelajaran. Pada bagian ini kegiatannya itu tergantung pada gurunya. Nah, biasanya di kegiatan penutup ini guru bersama siswa itu melakukan rangkuman. Dengan cara apa? Menanyakan kembali materi yang sudah dibahas atau mengkonfirmasi. Guru perlu menanyakan kembali, kita sudah mempelajari apa tadi ya? Atau meminta siswa untuk menyebutkan kembali atau menjelaskan kembali hal-hal yang sudah dijelaskan tadinya di kegiatan inti. Kemudian pada bagian ini juga guru bisa memberikan tugas dan sebagainya. Itu tergantung pada guru. Oke, itu untuk skenario pembelajaran. Oke, berikutnya mari kita masuk pada pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Kalau kalian paham penjelasan saya tadi tentang skenario pembelajaran, maka kita nanti akan dengan mudah menyusun atau membuat tugas yang akan saya berikan terkait ini ya. Oke, pendekatan. Yang pertama, pengertian pendekatan itu adalah cara pandang filosofi terhadap sebuah objek tertentu. Nah, pendekatan ini adik-adik sifatnya itu aksiomatis atau tidak perlu dibuktikan kembali kebenarannya. Lalu, pendekatan ini adalah hal yang paling mendasar yang perlu ditentukan guru ketika akan melaksanakan pembelajaran. Jadi, seorang guru harus mampu menentukan pendekatan apa yang akan dia gunakan untuk mengajar suatu materi. Guru yang tentukan pendekatan itu sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian ada begitu banyak pendekatan dalam pembelajaran. Nah, hari ini yang akan saya jelaskan dan yang akan kita pelajari adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini suatu pendekatan pembelajaran bahasa
yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Kalian harus paham bahwa di sini penekanannya itu pendekatan integratif. Pendekatan integratif itu berhubungan dengan bagaimana guru menjelaskan materi secara utuh. Apa yang utuh di sini? Yang utuh di sini adik-adik itu adalah keterampilan berbahasa. Kita sendiri sudah mempelajari tentang bahasa Indonesia. Ada 4 jenis ya keterampilan berbahasa. Yang pertama itu keterampilan mendengarkan. Kemudian yang kedua keterampilan berbicara. Yang ketiga keterampilan membaca. Dan yang keempat keterampilan menulis. Nah, keempat keterampilan inilah yang dimaksudkan dengan menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh. Yang utuh itu adalah keterampilan-keterampilan itu. Ini supaya kalian tidak bingung ya. Nah, sekarang seperti apa kegiatan pembelajaran yang menyajikan materi itu secara utuh dan tidak terpisah-pisah melalui kegiatan pendekatan seperti ini. Nah, kalian harus memilih kompetensi dasar. Memilih kompetensi dasar itu kompetensi dasar itu harus ambil pada standar isi. Saya akan kirim file standar isi di ketua kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, kalian menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar. Seperti pada contoh ini ya. Kalian memilih KD-nya yang lain. Jangan ambil lagi KD yang sudah ada pada contoh ini. Kemudian setelah kalian membuat tujuan pembelajaran, susunlah kegiatan awalnya, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Oke, itu saja materi tentang skenario pembelajaran dan pendekatan integratif. Semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan ini. Kalau kalian tidak paham, harap beri pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kolom komentar. Saya akan menjawab pertanyaan kalian pada video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam.